Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview mengenai ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia itu sendiri ialah bagaimana kita menuliskan sebuah kata, sebuah huruf, atau sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia sehingga bahasa tersebut menjadi baik dan benar. Yang pertama mengenai penulisan huruf. Penulisan huruf yang pertama akan kita bicarakan yaitu mengenai huruf kapital. Huruf kapital sendiri ada beberapa kondisi dalam pemakaiannya. Yang pertama yaitu huruf kapital dalam awal kalimat. Dalam hal ini kalimat apapun itu, kalimat tanya, kalimat pernyataan, atau kalimat perintah, setiap huruf di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Contohnya, ini apa maksudnya dia membaca buku? Yang pertama tadi tentu kalimat tanya ya. Yang kalimat kedua sebuah pernyataan, dan semua kalimat tersebut diawali dengan huruf kapital. Nah, seperti itu pun dengan kalimat-kalimat lainnya. Kondisi kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama seseorang, termasuk julukan. Nah, di sini kita ambil contoh Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, dan lainnya. Semua ini nama orang, nama tokoh, sehingga perlu kita tulis dengan huruf kapital. Oke. Namun ada beberapa catatan dalam pemakaian huruf kapital pada nama seseorang atau nama tokoh. Nah, ini contohnya huruf kapital tidak dipakai sebagai awal kalimat atau digunakan pada nama seseorang ketika nama orang tersebut menunjukkan nama jenis atau nama kata benda. Contohnya ini, ikan mujair. Mujair mungkin nama tokoh atau nama orang, tapi karena di sini yang dititik beratkan ialah nama ikan, berarti tidak perlu menggunakan huruf kapital pada kata mujair. Jadi cukup ikan mujair dengan huruf M kecil saja. Pun dengan mesin diesel mungkin nama tokoh ya, penemu. Ampere juga, volt juga. Nah, ini sudah berubah makna masing-masing, bukan lagi menyebutkan nama penghormatan pada seorang tokoh atau nama. Catatan kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama pada kata yang bermakna anak dari. Contohnya nih, bin, seperti bin, binti, boru, dan fan atau lainnya. Nah, ini contohnya Abdul Rahman bin Zaini. Ini menunjukkan nama orang ya, Abdul Rahman. Tentu kita tulis dengan huruf besar semua. A besar Abdul, R besar untuk Rahman, dan Zaini untuk Z kita dengan huruf kapital. Namun tidak berlaku pada bin, karena ini menunjukkan kata hubung ya. Ini sama halnya dengan konjungsi, dan lalu, seperti, dan sebagainya, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Oke. Huruf kapital yang ketiga dipakai ketika awal kalimat dalam petikan langsung, perkataan orangnya langsung. Contohnya nih, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, dalam kalimat langsung ini itu seperti awal kalimat pada penulisan pada umumnya. Jadi, di awal kalimat kita gunakan huruf kapital. Pun dengan kalimat-kalimat lainnya yang menggunakan kalimat petikan langsung. Dan ini sangat penting ya pada penulisan karya tulis ilmiah, pada laporan, pada tugas akhir, sangat penting karena petikan ini atau sitasi ini sangat sering digunakan. Maka perlu menggunakan penulisan yang tepat. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata.
nama agama, kitab suci dan lainnya. Misalnya nih, Islam, Kristen, Hindu, ya. Alkitabnya sendiri Al-Qur'an, Alkitab, Weda, pun dengan nama Tuhan ya. Allah, atau kata ganti Tuhan, Tuhan, hambanya, hamnya di sini menunjukkan kata ganti Tuhan kan, menunjukkan sosok Tuhan, maka perlu kita sebagai pengagungan perlu kita tulis dengan huruf kapital. Hambamu dan sebagainya. Ya. Kondisi kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Unsur nama gelar kehormatan ya, keturunan, keagamaan atau akademik. Nah, ini sultan. Misalnya sultan, haji, nabi, dokter, agung, sarjana, semua itu kita anggap sebagai satu kesatuan dengan nama si penyandang. Misalnya Sultan Hasanuddin. Hasanuddin kita tulis dengan huruf kapital. Sultan. Sultan ini sebuah gelar kepada Hasanuddin, berarti satu kesatuan, Sultan Hasanuddin. Pun dengan yang lain, Haji Agus Salim, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Oh, ini sama ya sebenarnya, yang mulia, kiai, dokter dan sebagainya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Contohnya Indonesia. Walaupun kita tidak menyebutkan negara Indonesia, tidak menyebutkan kalimat negara Indonesia dan sebagainya, kita menyebutkan bangsa Indonesia, artinya ini sebuah penghormatan kepada sebuah bangsa ya. Tetap kita tulis dengan huruf kapital. Suku Dani. Dani di sini menunjukkan nama suku, perlu kita tulis dengan huruf kapital. Bali juga, bahasa Bali. Ya. Namun dengan catatan nama suku, bangsa, bahasa ini tidak digunakan huruf kapital ketika kata-kata ini sudah diturunkan, jadi sudah menjadi kata turunan dengan kata bantu imbuhan. Contohnya pengindonesiaan, keinggris-inggrisan ya, itu sudah kata-kata turunan dari kata aslinya, sudah menggunakan imbuhan bantu, kata bantu, peng, ke, dan sebagainya. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat, dan sebagainya. Contoh nih, wakil presiden, perdana menteri, profesor, laksamana. Ini pada prinsipnya sama seperti gelar atau gelar yang di awal tadi ya, kiai, sultan, haji. Ini sama, gelar jabatannya juga sama, satu kesatuan dengan si pemilik nama. Maka perlu kita tulis dengan huruf kapital. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Asia, Jakarta, sebuah nama provinsi, nama kota di Indonesia. Pulau Miangas, Asia Tenggara, ini menunjukkan tempat ya, menunjukkan nama tempat di benua Asia bagian tenggara. Nama tempat secara geografis, Jawa, atau apalagi Jalan Sulawesi, Dataran Tinggi Dieng, ini sebuah nama-nama tempat secara geografis ya. Kalau Jawa Barat jelas ini nama sebuah provinsi, Amerika Serikat nama negara, Danau Toba ya. Seperti itu. Namun sama halnya ada beberapa catatan
ketika nama-nama geografi atau nama-nama tempat ini tidak ditulis secara huruf kapital. Ada catatan. Misalnya ketika menyebutkan nama geografis, tapi bukan berarti sebagai penekanan tempat utama. Misalnya nih, berlayar ke Teluk Mandi di sungai. Berlayar ke Teluk Mandi di sungai. Ya, Teluk itu nama tempat ya secara geografis. Sungai juga sama. Namun mereka bukan penekanan, bukan menyebutkan nama tempat, misalnya Teluk Bayur ya, Sungai Musi. Kalau itu jelas menyebutkan nama sebuah tempat. Kalau ini hanya menunjukkan keadaan ya, berlayar ke teluk. Jadi titik beratnya berlayar dan mandi sebenarnya. Berlayar ke teluk, mandi di sungai. Seperti itu. Catatan kedua, nama geografi, nama tempat juga tidak digunakan ketika menyebutkan nama benda, nama jenis, sama hal yang di pertama tadi ya. Jeruk Bali. Di sini bukan Bali yang menjadi titik beratnya, tapi kita akan menyebutkan sebuah nama buah-buahan. Kebetulan nama buah tersebut jenisnya Bali, jeruk ya, jeruk Bali. Seperti itu. Jadi Bali nggak perlu ditulis kapital. Kacang Bogor, nangka Belanda, dan lainnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Ya, bentuk ulang dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, instansi, dokumen, kecuali tugas. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Contoh nih, Republik Indonesia, RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan. Ini karena sebuah akronim ya, sebuah singkatan, maka dan ini sebuah nama lembaga, jadi kita tulis huruf kapital semua, walaupun dia dalam kata-katanya terdapat imbuhan ya. Misalnya permusyawaratan, kata dasarnya apa? Mungkin musyawarah ya, tapi di sini udah dibantu dengan per, an ya. Kita tetap tulis dengan huruf kapital. Dan lain halnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata pada judul buku, karangan, artikel, majalah, dan sebagainya. Contoh nih, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ini menunjukkan nama judul, maka huruf awalnya kita tulis dengan huruf kapital, dari D. Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Seperti itu. Tapi dengan catatan ya, tetap bahwa konjungsi atau imbuhan tidak perlu menggunakan huruf kapital. Ini misalnya ke, tidak perlu huruf kapital. Gitu. Saya rasa bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama pada gelar, singkatan nama gelar, pangkat atau jabatan, sapaan. Contoh, sarjana hukum, SH. S besar, titik, H, titik. Nah, dengan catatan, jika dalam satu kata tersebut singkatannya menjadi lebih dari satu huruf ya, maka huruf berikutnya, huruf kedua, ketiga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya, magister humaniora. Magister M titik ya, hanya sendiri, maka kapital. Sedangkan humaniora ditulis disingkat dengan hum ya, HUM. Maka huruf pertama aja kapital, huruf berikutnya dengan huruf kecil, tidak apa-apa. Doktor ya, profesor, tuan, dan lainnya.
Huruf kapital juga digunakan sebagai kata sapaan atau yang menunjukkan hubungan kekerabatan seperti keluarga, teman, dan sebagainya. Ini misalnya kita menulis Dendi bertanya, itu apa Bu? Ya, Bu di sini kita menunjukkan seseorang ya, penghormatan kepada ibu, berarti B-nya harus besar. Silakan duduk Dik, kata orang itu. Ya, ini menunjukkan kekerabatan juga, Dik, adik ya. Kecuali dengan catatan kata sapaan-sapaan ini yang menunjukkan kekerabatan tidak ditulis dengan huruf kapital apabila penulisan tersebut tidak menunjukkan penyapaan, tidak menyapa orang, bukan kalimat langsung. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Ya, ini sebuah pernyataan. Jadi ditulis dengan huruf kecil saja untuk kata bapak dan kata ibu. Dan kata, ini kata ganti Anda ya. Berarti antara dua subjek pembicara ya. Juga sama hal yang tadi, Anda juga sebagai kata ganti, maka huruf kapital yang harus digunakan. Ya. Nah, itu tadi untuk huruf kapital. Sekarang kita lanjut ke penulisan huruf miring. Kapan kita harus menuliskan huruf miring? Ada beberapa kondisi. Yang pertama, ketika kita menuliskan nama judul buku, majalah, koran, dan lain halnya. Yang kedua, ketika kita menegaskan, menonjolkan ya, sebuah kata atau kelompok kata yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, menuliskan kata atau istilah asing atau kata ilmiah, kata bahasa Latin ya. Well, ini contohnya Weltan Song diterjemahkan menjadi pandangan dunia. Ya. Seperti itu. Ini untuk penulisan huruf miring. Selanjutnya penulisan huruf tebal seperti apa? Pada dasarnya huruf tebal ini maksud dan tujuannya hampir sama dengan huruf miring ya. Ketika kita ingin menonjolkan sebuah kata, ingin menyampaikan, menitik beratkan sebuah kata yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Ini salah satu contohnya ya. Ketika kita ingin menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring tadi. Tadi sudah ditulis miring sebuah kata yang menjadi perhatian dan kita tulis tebal lagi. Contohnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. DH-nya kita tebalkan lagi. Ya. Contoh kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan judul ya. Seperti saya bilang, pada sebuah kata, sebuah kalimat yang ingin kita tonjolkan, menegaskan sesuatu. Ya. Oke, ini sekarang selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya nih, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Ini kan semua menunjukkan kata dasar ya. Kantor, pajak, penuh, sesak. Ini ada 4 kata dasar, tanpa imbuhan, tanpa kata bantu, tanpa konjungsi, dan sebagainya. Oke. Sekarang bagaimana dengan kata berimbuhan? Kata imbuhan itu sendiri ada 3 macam ya. Yang pertama, imbuhan di depan atau prefix, imbuhan di sisipan maksudnya, infix, dan di akhiran suffix ya.
Contoh yang di awalan ada ber, me, per, ya. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, sukuisme. Ya. Imbuhan asing ini pada dasarnya juga samalah dengan imbuhan bahasa Indonesia. Ya, ditulis secara serangkai. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, contohnya adibusana, infrastruktur, proaktif, ya. Infrastruktur ini menunjuk diambil dari kata struktur, ya kan? Nah, struktur sendiri memiliki arti sebuah rangkaian, sebuah hasil kerja, hasil kerangka, ya. Untuk menunjukkan sebuah makna baru seperti bangunan, ya, maka kita sebut infrastruktur. Nah, infra ini menjadi kata bantu, kata terikat pada struktur yang bukan berarti imbuhan juga, yang tidak bisa dispasi, tapi dia satu kesatuan, infrastruktur. Nah, barulah membentuk makna baru, yaitu sebuah berbagai bangunan sipil, berbagai bangunan yang digunakan, yang difungsikan oleh manusia untuk kebutuhan kehidupan sipil pada umumnya. Seperti apa? Jalan, jembatan, ya, saluran drainase dan sebagainya. Pun dengan kata-kata lain, ya, masih banyak di sini contoh-contoh kata yang ditulis serangkai. Proaktif, purnawirawan, takrida, semi profesional, dan lainnya. Namun tetap ada beberapa catatan, ya. Ketika kita bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhurufan awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Harus kita beri tanda hubung strip, ya. Non misalnya. Non Indonesia, bukan Indonesia. Berarti ini bukan, walaupun dia satu kesatuan, tapi dia dalam penulisannya tidak bisa disatukan, maka dibantu dengan kata hubung, tanda hubung strip, ya, non Indonesia, non ASEAN, anti PKI, dan sebagainya. Kemudian ada catatan bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan. Ditulis terpisah nih dengan huruf awal kapital. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya. Ini kan menunjukkan sifat Tuhan pengasih, ya. Maka perlu kita spasi dan huruf kapital di awal katanya. Namun, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, ditulis serangkai. Maha kuasa. Kecuali maha esa tadi, ya. Maha spasi esa. Kalau maha kuasa digabung. Seperti itu. Sekarang bentuk ulang. Bentuk ulang dibantu dengan tanda hubung strip. Misalnya anak-anak, biri-biri, dan sebagainya.
Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa banyak, lebih dari satu, maka surat-surat kabar. Ya, kata-kata yang pertama yang diulang kembali. Kapal, kapal, kapal terbang. Rak, kata awalnya rak berarti rak-rak buku. Seperti itu. Gabungan kata. Atau yang pertama nih, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Kata majemuk seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dua kata yang memiliki arti ketika digabung memiliki arti yang baru atau makna yang baru. Duta besar, kambing hitam. Ya, ini kambing sendiri memiliki arti, hitam memiliki arti. Ketika digabung memiliki arti yang baru. Kambing ya hewan ya, hitam warna. Ketika digabung kambing hitam ialah sosok atau orang atau subjek yang dijadikan sasaran, seperti itu. Gabungan kata yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip. Contoh, anak istri pejabat. Ini menunjukkan lain halnya kalau kita tidak menggunakan strip ya, anak istri pejabat. Itu menimbulkan suatu keambiguan ya, anak istri pejabat. Kalau diberi strip berarti anak dan istri pejabat ya, bisa kita pahami. Atau sebaliknya, strip ditaruh di antara istri dan pejabat berarti anak dari istri seorang pejabat. Seperti itu ya. Strip ini menunjukkan satu kesatuan antara kata dan makna. Ibu bapak kami. Berarti ibu dan bapak ini satu kesatuan, satu paket ya. Ibu bapak dari kami, seperti itu. Kalau stripnya kita pindah ke kami berarti bapak kami menjadi satu kesatuan, berarti ibu dari bapak kami ya. Ibu bapak kami. Ini dua kelompok. Bapak kami satu kesatuan, ibu tersendiri, berarti ibu dari bapak kami. Pun dengan contoh yang lainnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebar luaskan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Nah, ini dia, menggaris bawahi. Apa cirinya? Ditulis serangkai jika adanya awalan dan akhiran. Kalau tidak ada imbuhan, maka ditulis terpisah. Oke? Oke, saya rasa cukup mudah ya merefresh atau mereview ulang materi yang sudah kita sampaikan mengenai bahasa, dan juga ini bahasa yang sudah kita gunakan sehari-hari lah. Saya rasa sudah tidak asing, cukup mudah dipahami. Terima kasih banyak. Jika kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa kita bicarakan di kelas ya. Atau boleh japri ke kontak WA saya. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya offline ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.